Sahabat Shalom. Shabbat Shalom. Pagi Tuhan memberkati. Amin. Kita membaca dulu. Amin. Kembali pagi ini kita belajar dari firman. Terambil dari Mattithias Mattithias empat ayatnya 23 sampai 25. Yosua pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Elohim, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita bahwa dia di seluruh Maka tersebarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yosua menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dan dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Jadi hari ini membaca kitab suci kita terambil dari Mattithias 4 ayatnya 23 sampai 25. Yosua pun berkeliling seluruh Galilea, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa. Kita baca semuanya di sana, bermacam-macam penyakit disembuhkan. Inilah yang dipelintir-pelintir masalah kata Injil. Injil itu apa? Halo? Injil itu adalah kabar baik, berita bagus. Kenapa dikatakan namanya kabar baik? Kalau kita hanya baca di situ, seolah-olah Tuhan itu membacakan perintah baik. Seolah-olah itu yang dibacakan itu dari Mattithias sampai Wahyu. Kalau kita baca selengkapnya, tidak demikian, saudara. Injil itu adalah kabar baik. Kenapa mereka memberitakan adalah kabar baik? Kenapa mereka mengatakan bahwa itu adalah kabar baik? Kalau kita baca selanjutnya, ya, mereka juga bingung. Ya, kok ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati? Ya. Bukan sekedar dia membangkitkan orang mati, saudara. Kalau kita pelajari, kita baca secara tuntas, kan itu. Ya. Pada waktu dia membangkitkan orang mati itu tidak pakai nama siapa-siapa, saudara. Ya kan? Menyembuhkan orang sakit itu tidak pakai nama siapa-siapa. Dia mengatakan bangkitlah engkau bangkit, melihatlah engkau melihat, gitu kan? Tidak demikian, ya. Zaman nabi-nabi itu, saudara. Ya. Kalau kita perhatikan zaman nabi-nabi itu menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati itu pakai nama ya. Sangat jelas, saudara. Ya. Kenapa mereka mengatakan itu ada kabar baik? Sesudah saya telusuri, sesudah saya selidiki kitab suci ini selama 22 tahun dari Kejadian sampai Wahyu, ya.
bahwa Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri. Itulah yang dikatakan namanya kabar baik, saudara. Ada firmannya, ada pasalnya, ada ayatnya. Inilah yang dipelintir-pelintir, yang digoreng-goreng. Nah, seolah-olah itu zaman Yeshua itu diperintahkan namanya perintah baru. Tidak demikian, saudara. Tidak pernah ada namanya perintah baru. Bagaimana namanya adakan perjanjian baru sama mereka ini kok? Ya, mereka nangkap, mereka bunuh kok. Apa yang namanya perjanjian baru? Perjanjian baru kepada siapa? Perjanjian baru kepada siapa? Ini persoalan. Kan begitu. Kalau kita baca tuntas kan begitu. Tidak pernah ada namanya perjanjian baru. Perjanjian baru dengan Injil itu apa? Waduh, beda, saudara. Ya, Injil itu kabar baik bahwa Dia adalah Yahweh itu datang di bumi ini sebagai anak manusia. Ya. Itulah Injil. Kenapa saya mengatakan bahwa Yahweh itu datang di bumi ini, ya, sebagai anak manusia tadi, ya, pada waktu Dia menyembuhkan orang sakit, Dia tidak pernah pakai nama siapa-siapa. Sesuai imanmu, atau sembuhlah engkau, atau melihatlah engkau, bangkitlah engkau. Pegang saja mayat itu langsung dia selamat, dia bangun, dia hidup. Nah, inilah yang disampaikan sana kemari itu, kan gitu, ada kabar baik. Ya, misalnya saya mengatakan kepada Ibu Ana, Ibu Ana, ada kabar baik. Pasti Ibu Ana kan terus desak, kabar baik apa? Kabar baik apa? Saya kan kemarin hadiri ada kebaktian. Ada seorang bernama Yeshua. Ada orang bernama Yeshua. Ada orang buta dari lahir. Ini orang buta dari lahir. Dia bilang suruh melihat. Langsung bisa melihat. Orang kusta ini udah parah deh kustanya. Ya. Sembuhlah engkau dari kustamu. Orang itu langsung kustanya hilang. Ya. Terus Ibu Ana menanya, nah kalau begitu itu tanggapan engkau siapa sebenarnya orang ini? Ya. Saya ini kan orang Yahudi yang punya Taurat. Saya mengatakan kepada Ibu Ana, saya sudah selidiki kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada orang seperti itu. Atau sebagaimana kata Ibu Ana? Ya. Saya menjawab, itu tidak lain bukan adalah Yahweh. Kenapa kamu bilang itu Yahweh? Karena dia tidak pakai nama siapa-siapa. Disuruh namanya bangkitlah, orang mati bangkit, dia bangkit. Orang sakit itu sembuh-sembuh. Orang kusta yang kita lihat mata kepala itu langsung kustanya hilang. Nah, saya mengatakan kepada Ibu Ana, ya, saya sudah selidiki Ibu Ana kitab suci ini selama 22 tahun. Tidak pernah ada, hanya ada 2 nabi yang membangkitkan orang mati. Ya tahu? Ibu Ana bilang nabi siapa? Saya mengatakan ada nama Nabi Elia dan Nabi Elisa. Ya. Saya selidiki kitab suci itu hanya 2 nabi ini yang membangkitkan orang mati. Pertama, ya, anaknya seorang janda di Sarpat. Ada seorang janda di Sarpat itu namanya janda miskin. Ya. Dia membangkitkan anaknya yang mati. Siapa? Nabi siapa? Adalah namanya Elia. Di mana? Kalau kita baca di mana? 1 Raja-Raja 17 ayatnya 20 sampai 23. Coba dibaca. Supaya kita yakin betul-betul ini yang dikatakan kabar baik itu bahwa Dia adalah Yahweh, beda dengan yang dilakukan oleh tadi Yeshua dengan nama apa? Mabuk.
Beda yang dilakukan namanya Yosua dengan Nabi Elia. Elia kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayatnya 20 sampai 23. Coba kita baca. Sesudah ia berseru kepada Yahweh, katanya, "Ya Yahweh Tuhanku." Berseru kepada yang nama Yahweh loh. Jadi dia membangkitkan anaknya tadi di janda Sarfat itu pakai nama Yahweh. Coba terus. "Ya Yahweh Tuhanku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengucurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Yahweh, katanya, "Ya Yahweh Tuhanku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Yahweh mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah itu dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Tuhan dan firman Yahweh yang kau ucapkan itu adalah benar." Luar biasa saudara. Janda di Sarfat itu orang Israel itu bukan? Halo? Bukan. Janda yang di Sarfat ini bukan orang Israel, tapi dia adalah orang Sidon, orang Kanaan. Tapi percaya namanya Tuhan. Pada waktu dia membangkitkan orang mati tadi, baru dia benar-benar percaya bahwa engkaulah Nabi Yahweh, saudara. Ya, luar biasa. Beda Tuhan, beda yang dilakukan namanya Yosua. Ya, tidak pakai nama siapa-siapa kan gitu loh kan? Tidak pakai nama siapa. Ya. Kalau kita baca tadi ini, Elia tadi itu pakai nama Yahweh, saudara. Ya. Mari kita buktikan lagi, mari kita lihat lagi. Nabi Elia itu membangkitkan namanya anaknya seorang janda perempuan kaya, saudara. Mari kita perhatikan nanti pada waktu dia membangkitkan namanya orang mati tadi, namanya Nabi Elisa, bukan Elia ya. Jadi pertama tadi di Sarfat tadi itu Nabi Elia, sekarang Nabi yang Elisa. Nabi Elisa juga membangkitkan orang mati, anaknya seorang perempuan kaya, pakai nama Yahweh. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayatnya 32 sampai 36. Tolong dibaca. 2 Raja-Raja 4 ayatnya 32 sampai 36. Coba kita lihat di situ. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Yahweh. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu." Jadi kita lihat apa yang dilakukan Elisa itu pakai nama Yahweh, saudara. Ya. Jadi kedua nabi ini tidak langsung mengatakan bangkitlah engkau, karena mereka memang manusia biasa. Ya. Hanya mereka ini adalah namanya wakilnya Tuhan, penyambung lidah Tuhan. Ya. Mereka membangkitkan orang mati itu dengan pakai nama Yahweh. Itu siapa lagi yang disembuhkan dari penyakit kusta oleh Elisa? Jemaat tahu? Dia adalah namanya Panglima Raja Aram bernama siapa? Naaman, saudara. Ya. Pada waktu itu tercatat dalam kitab suci itu hanya 2 nabi yang bisa membangkitkan orang mati maupun juga sembuhkan dari namanya sakit kusta. Tapi mereka itu menyembuhkan membangkitkan orang mati maupun itu pakai nama Yahweh.
Tidak mengatakan langsung sembuhlah engkau, langsung bangkitlah engkau. Tidak demikian, saudara. Ya. Tidak demikian. Ya. Karena jelas-jelas tadi ini namanya Elisa tadi ini membangkitkan orang mati tadi, anaknya seorang perempuan kaya, pakai namanya Yahweh gitu kan. Ya. Mari kita lihat lagi. Namanya Naaman. Naaman itu orang Israel itu bukan. Naaman itu bukan orang Israel, tapi dia adalah orang-orang Suriah dari Damsyik, orang-orang Aram. Ya. Damsyik itu kalau sekarang itu Damaskus. Ya. Dulu itu Damsyik, sekarang itu Damaskus. Itu aslinya dari sana, tapi disembuhkan dari penyakit kustanya, saudara. Coba baca 2 Raja-Raja 5 ayatnya 10-11. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Yahweh Tuhannya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Dan tidak kalau sekarang itu orang menyembuhkan orang sakit sampai goyang-goyang tangan dan lain sebagainya. Kalau benar-benar itu memiliki kuasa Tuhan, itu nggak usah pakai gerak-gerakan tanganmu, ya loh, nggak usah diubok-ubok itu orang. Begitu. Coba bayangkan saja, pergilah di sana ke Sungai Yordan, cemplungkan dirimu, maka engkau sembuh dari penyakit. Apakah ini juga tidak pakai nama Yahweh? Dia tidak mengandalkan Tuhan Yahweh pada sembuhkan orang-orang tadi Naaman. Pasti pakai mengandalkan Yahweh. Karena terbacalah tadi di 2 Raja-Raja 4. Waktu bangkitkan orang mati, panggil namanya Yahweh, saudara. Ya. Inilah yang saya telusuri, saya selidiki selama bertahun-tahun, sehingga saya mengatakan bahwa Yahshua itu adalah Yahweh itu sendiri. Amin gak? Saya mengatakan bahwa Yahshua itu adalah Yahweh sendiri, bukan sekedar Tuhan. Kalau orang tanya, itu Tuhan anak. Ngawur betul. Ya. Tidak pernah di sorga sini ada namanya Tuhan Bapa dengan Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ya. Hanya satu-satunya Tuhan kita itu nggak ada yang lain. Coba. Ya. Itulah kabar baik, itulah kabar gembira. Kan gitu. Mari kita lihat lagi. Ini kan hanya ditulis satu nabi, rasul. Coba kita baca Matius 15 ayat 30 sampai 31. Matius 15 30 31. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yahshua, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Menyembuhkan semua, tidak ada deh yang namanya yang satu sembuh, yang lain tidak sembuh, tidak ada, tidak pernah ada, saudara. Mari kita lihat nanti rasul-rasul yang diberikan kuasa ini yang luar biasa tadi ini. Ini ditulis oleh namanya Rasul Matitia. Markus 1 ayatnya 39. Ini ditulis juga namanya Markus 1 ayatnya 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ya. Jadi dia memberitakan Injil sana dan mengusir setan-setan, saudara. Ya. Yang masuk dalam pikiran orang sampai saat ini, Injil itu adalah namanya perjanjian baru. Itu ngawurnya ngawur. Ya. Itunya sudah sekian lama ngawurnya ini, ya. Sampai saat ini. Injil itu adalah kabar baik. Kenapa saya mengatakan itu adalah kabar baik? Yaitu tadi, ya,
Bayangkan saja ini orang buta dari lahir bisa namanya melihat, kalau bukan itu Yahweh sendiri yang datang di bumi ini. Dan dia juga harus bernama Yahweh. Kenapa saya mengatakan bahwa dia adalah Yahweh itu dan bernama Yahweh juga? Kalau berdasarkan namanya Yohanan 5 ayatnya 43. Coba Yohanan 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Aku datang di bumi ini membawa nama Bapakku. Coba saudara, kalau ditanya di luar sana atau orang Kristen pada umumnya, nama bapaknya nggak tahu saudara. Kalau mereka bilangnya namanya nama bapaknya Allah, ya mestinya dia bernama Allah. Ini yang jadi masalah yang luar biasa. Rusaknya nih, mereka merusak ini tatanan Tuhan. Siapa yang merusak ini? Ya. Kalau catatan-catatan di dalam itu kan 325. Tahun 325. Itulah ada namanya Kristen lah. Mulailah ada ajaran sana jadi 3 Tuhannya. Ada namanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini kan ngawur sekali. Ya. Ngawurnya ngawur. Ya. Kenapa saat itu ngawur? Masih kita teliti nanti. Ya. Kita teliti dengan baik nanti. Ya. Ini penerjemahan ini sih tidak tahu lagi lah. Kapan ini? Kalau dia masuk Indonesia kurang lebih 400 tahun. Kitab suci ini masuk di Indonesia itu 400 tahun. Yang terjemahkan dulu kitab suci ini adalah namanya Abdul Munsi. Ya, seorang muslim yang terjemahkan namanya kitab suci ini ke bahasa Indonesia itu adalah namanya Abdul Munsi. Ya. Dia juga seorang ahli bahasa ya. Juru tulisnya Stanford Raffles. Ya. Jadi juru tulisnya namanya Stanford Raffles ini adalah misionari dari Inggris. Ya. Diterjemahkan, ditulis dalam bahasa Indonesia. Bukan orang Kristen yang tulis ini, dia seorang Muslim, Abdul Munsi. Ya, bukan saya yang mengarang-arang. Tanya saja namanya lembaga kitab Indonesia Siana, siapa pertama kali ini yang menerjemahkan kitab suci ini. Ya, maka di dalam kitab suci ini dirubah-rubah namanya seperti Mose, gitu kan, jadi Musa kan, coba. Ya, Daud jadi Daud. Aharon jadinya Harun. Ini kan yang terjemahkan kitab suci ini adalah orang-orang Muslim. Ya. Saya yakin abis itu ini kan sudah berulang-ulang kali diterjemahkan ini, sehingga pada waktu saya teliti namanya kitab suci di dalam ini, saya teliti dengan baik ini, banyak sekali tulisan aslinya, ya, tapi kutipan-kutipannya sana tidak sesuai dengan aslinya. Mari kita buktikan nanti, ya, bahwa tulisan aslinya begini tapi kutipannya beda. Inilah yang jadi merusak. Makanya mereka bilang ada namanya perjanjian baru, saudara. Apanya yang perjanjian baru? Tidak pernah ada namanya memerintahkan Tuhan Yesus maupun juga rasul-rasulnya bikin perintah perjanjian baru. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Perjanjian barunya nanti ada waktunya. Ya, ada waktunya nanti dia datang kembali nanti, ya, kepada bangsa pilihannya, biji matanya, kekasihnya, kan begitu, kekasihnya ini dia akan adakan namanya perjanjian baru. Apanya nanti yang baru? Marilah kita teliti, kita selidiki namanya kitab suci ini. Ya, saya teliti kitab suci ini kan sudah 22 tahun. Sampai saya bicara ini kan sudah 153 kali. 153 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Coba saudara. Ya, tahun ini pun saya ini tahun 2022 ini dari Januari saya baca sampai saya bicara ini kan sudah 6 kali. Cobalah saudara. Ya, sudah 6 kali saya baca kitab suci ini. Ya, sehingga saya tahu isi kitab suci ini. Saya tahu betul-betul isinya. Kenapa saya tahu?
Bayangkan saja 14 hari atau 2 minggu itu dari Kejadian sampai Wahyu saya bisa habiskan ini saya baca kitab suci ini. Ya, bagaimana lu mengerti kitab suci kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci? Yang ada dalam pikiranmu bahwa engkau sudah tahu semuanya, itulah taktik-taktik iblis. Mempengaruhi dalam pikiranmu, otakmu. Sehingga kau abaikan namanya ini membaca kitab suci ini. Kalau kau sudah abaikan namanya baca kitab suci ini, sudah fatal namanya. Makanya saya mengatakan dari dulu, ilmu sekuler manapun itu pasti dari TK sampai namanya perguruan tinggi disuruh belajar. Ya. Saya ini kan orang teknik, tidak ujuk-ujuk itu saya ngerti, tapi saya membaca, saya pelajari. Ya. Makanya ilmu teknik itu ilmu pasti itu, ilmu tepat, presisi namanya. Ilmu teknik itu tidak bisa dimain-mainkan. Lu main-mainkan ilmu teknik itu fatal namanya. Saya ini orang teknik. Kalau sudah kita bicara namanya teknik itu pasti. Ya, pasti dan harus presisi. Ya, harus pas. Tidak boleh diapa-apain. Sehingga waktu masuk ke kerohaniannya ini saya pelajari nama kitab suci ini dari Kejadian Wahyu selama 22 tahun. Ya. Kalau saya mau gagah-gagahan itu, kalau mau gagah-gagahan seperti yang pendeta-pendeta yang terkenal di mimbar itu, ya, bisa saja sudah saya mungkin sudah profesor kan. Kalau pakai ijazah loh saudara. Ya. Kalau saya mau, ada yang tawarkan juga saya tidak mau. Karena di dalam kitab suci saya pelajari. Ya. Coba pada waktu zaman Yesua itu, kalau engkau baca namanya Matitia 23 sana apa yang dikatakan? Yesua kepada imam-imam ahli-ahli, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan mereka pembuat kejahatan ini? Ya. Karena Tauratnya itu sudah mereka tidak pedulikan lagi. Makanya ada kitabnya mereka sampai saat ini yang mereka pegang namanya Talmud itu saudara. Apakah Tuhan itu memerintahkan seperti itu? Tidak pernah ada dalam kitab suci. Tidak pernah ada. Ya. Itulah yang disalah tafsir oleh namanya dokter-dokter ini. Apalagi dokter sekarang ini, waduh, dokter ngali betul-betul luar biasa bodohnya. Kenapa mereka itu hanya menggondol dokter? Mereka putar di situ dengan buku bapak gerejanya, karena dia tidak pernah mau baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Coba saja kalau dia mau baca ini, ya. Adapun sekarang dokter ini kan yang sudah sadar, ada namanya dokter JT ini kan sekarang lagi rame-ramenya kan, dengan namanya Saifuddin ini kan melarikan diri ke luar negeri sekarang. Coba sekarang berkelahi karena bukan kebenaran saudara, berkelahi karena namanya di atas meja ini, ya. Makanya 1 Timotius 6 sana ayat 10 mengatakan akar dari segala kejahatan adalah namanya cinta uang saudara, ya. Sekarang zaman sekarang ini mereka memperlengkap diri dengan dokter-dokter sadis supaya menggaruk namanya kantong orang itu lebih cepat, kan begitulah yang terjadi sekarang ini, ya, menggaruk namanya perpuluhan orang, ya. Coba yang lama ini dibuang, ya, yang baru sekarang adalah Injil. Waduh, ini benar-benar dongok nih, ya. Coba, mari kita teliti nanti yang mana sih? Ini saya tidak karang-karang. Makanya setiap saya baca ini saya curiga, ya, ada yang tulisan-tulisan ini, makanya saya lihat kutipan, ya, saya lihat tulisan aslinya, ya. Saya lihat, saya pelajari, ternyata betul-betul saudara. Inilah yang tidak dipedulikan sekarang ini, ya. Apalagi namanya Kristen ini hampir namanya 100% itu tidak baca kitab suci. Maksudnya tidak baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu tidak tuntas. Kalau ada pun orang membaca dari Kejadian sampai Wahyu itu mungkin sudah mau mati, mungkin sudah mati, tapi jarang. Orang mau mendekati mati bukan mati menjadi-jadi untuk dia pelajari kitab suci, malah dia malas. Coba lihat kan, yang sudah umur 50, 60 itu bukan dia tekun itu baca kitab suci, mempersiapkan dirinya, malah nganga-nganga. Dia datang rumah ibadah,
di rumah pun sudah nggak tidur, terus di sini dia ngantuk, habis itu dia pulang lagi. Ini manusia ini kan dulu, ya. Coba saudara, pada Tuhan mengajar kita itu supaya kita merenungkan firman siang dan malam. Itu ajaran Tuhan. Kenapa seperti itu? Supaya kita memahami. Lanjut, Iwan. Matikiah 11 ayatnya 2-5. Ya. Kabar baik itu apa? Begini. Di dalam penjara, Yohanan mendengar tentang pekerjaan Yesua. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesua menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanan apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Orang miskin itu diberitakan kabar baik. Kabar baik itu apa? Kebanyakan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya pendidikan, yang mengaku bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Coba saudara, pengikut-pengikutnya pada waktu Yesua itu, apakah orang-orang doktor yang mengikut? Tidak pernah ada. Tidak ada. Tidak pernah ada. Apakah pada waktu zaman Yesua itu mereka ada yang mengenal nggak? Dari dokter tadi itu ada yang mengenal nggak Yesua? Halo? Halo? Tidak ada yang mengenal. Kalau mereka mengenal, tidak mungkin mereka salib, saudara. Ya. 1 Korintus 2 ayat 8, coba baca. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Coba 1 Korintus 2 ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Yang dia berdamai nanti itu pimpinannya. Suatu saat akan dia berdamai nanti. Suatu saat kita tidak tahu kapan ini dia berdamai dengan anaknya. Makanya orang-orang asing ini, mari kita persiapkan diri dengan benar baik. Ya, jangan engkau melawan. Ya, jangan engkau melawan nanti. Karena bangsa Israel ini bangsa pilihannya ini beda dengan bangsa lain. Ya. Makanya dia datang di bumi ini, waktu dia datang ini jangan menyimpang ke bangsa lain. Pergi cari dululah domba-domba ini yang hilang ini. Domba yang dimaksud itu siapa? Anaknya, kekasihnya, ya. Biji matanya. Ya. Yang ada dalam otaknya mereka sekarang ini, yang banyak, yang miliaran ini, oh mereka sudah salibkan Yesus. Kalau dia sudah salibkan Yesus, berarti itu Israel ditinggalkan. Itu omong kosong yang tidak benar itu. Tidak begitu. Makanya dinasehatkan kita di Roma 11 ayat 25, coba dibaca. Diperingatkan kita ini, Rasul Saul ini kepada namanya bangsa-bangsa ini. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Coba saudara, bangsa asing, jangan kamu sok-sok tahu, jangan sok-sok pandai, jangan sok-sok melawan. Jangan sok-sok melawan loh. Mendingan kalian ini belajar dan belajar mempersiapkan diri, belajar yang benar sehingga kau mengenal siapa yang disalib. Ini kan pesan. Ya. Ini adalah pesan loh. Kita tidak tahu katanya suatu saat nanti dia datang kedua kali berdamai dengan anaknya. Ya. Kalian ini tidak ada kesempatan lagi. Itu melalui apa? Kalau kita baca tadi Roma 11 ayatnya 26. Coba Roma 11 ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ini kan kutipan dari mana? Yesaya 59 ayat 20. Benar gak? Benar. Ini kan kutipan dari Yesaya 59 ayat 20.
Nah, pada waktu dia mengatakan tadi ini, apakah Yahshua sudah mati? Kan sudah mati dan dia bangkit. Apanya yang namanya perjanjian baru? Ini kan konyol sekali ini. Makanya saya sudah teliti 22 tahun ini, nama yang Injil ini sudah diperkosa juga. Banyak sekali di dalamnya ini tulisan-tulisan aslinya tidak diperkosa, saudara, diperkosa. Tulisan aslinya begini, nanti kutipannya Sandi berbeda. Mari kita buktikan nanti. Kita lihat. Terus lanjut. Mengenai dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Tuhan oleh kata kamu. Ini kan kutipan dari namanya Yesaya 50 Yeremia 31. Ini kutipan loh. Kalau ayatnya 27 tadi, Roma 11 tadi ayat 27, itu kutipan di Yeremia 31. Ayatnya 31 sampai ke 34, saudara. Ya. Sebelum itu mari kita lanjutkan dulu. Ini baca Markus 7 ayatnya